Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Namun dikatakan oleh Nefang, Nona Yuyan memiliki tubuh roh api yang langka, pastinya akan bersinar terang di masa depan. Bahkan mungkin di masa depan ia mungkin perlu perlindungan dari Nona Yuyan. Karena bagi Nefang, Nona Yuyan akan selalu menjadi teman terpentingnya. Mendengar hal itu, Nona Yuyan bergumam, ia pasti akan menyusul Nefang nanti dalam hal kekuatan. Setelah hal itu, di pertemuan 3 klan utama, salah satu ketua wanita menyalahkan kotak yang diberikan oleh ketua Yuan Chen dan menanyakan apa efek sampingnya. Itu adalah racun yang dilepaskan dalam jangka waktu tertentu. Dijawab oleh salah satu ketua mereka. Merekalah yang memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Ditambah lagi kata ketua klan serigala, jika tidak meminum obat penawar pemberian Yuan Chen, maka mereka semua akan tamat. Salah satu anggotanya pun menawarkan ia akan segera mengirimkan seseorang untuk mencari dokter. Tetapi kata ketua lainnya jangan, karena begitu diketahui hidup mereka tinggal menghitung hari. Ketua wanita pun bingung, lalu bagaimana mereka tidak bisa tunduk begitu saja. Ditambah lagi kata ketua serigala, dengan kebiasaan Yuan Chen, dia pasti menyimpan penawarnya. Salah satu anggota pun menawarkan, bagaimana kalau mereka bekerjasama dengan Gunung Naga Terbang? Namun ketua lain mengetahui sekali berkhianat tidak akan dipercayai lagi. Menurutnya hal terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga kekuatan mereka. Ketua serigala jelas mengetahui bahwa Yuan Chen ingin kita menyerang. Ketua lainnya pun merespon, jika begitu buat pertunjukan untuknya, mainkan saja perannya dengan baik. Yang dimaksud adalah temukan alasan untuk menjauhkan generasi muda dari pertempuran. Dan hanya mereka yang akan membantu kuil Haotian. Saat terlibat dalam pertempuran, hanya gunakan 60% kekuatan mereka, tapi buatlah seolah-olah mereka berusaha sekuat tenaga. Direspon oleh ketua serigala, jika menang semuanya akan lebih baik, jika kalah kesalahan juga tidak akan menimpa mereka. Hal itu dibenarkan oleh ketua wanita. Kitalah yang diracuni. Selama generasi muda semua aman, masih ada harapan bagi ketiga klan. Nona Mei mengetahui bahwa kekuatan ketua klan naga Auswan mendekati Martial Emperor. Ditambah lagi masih ada Nefang yang bahkan bisa melukai Master Ranah Kaisar. Salah satu anggota pun mengatakan, jika kita menggunakan kekuatan penuh terlalu beresiko. Disampaikan oleh ketua lain, ini adalah cara yang paling bijaksana saat ini. Jika sayangnya mereka binasa, tidak perlu balas dendam. Ketua serigala pun mengatakan kepada anggotanya, yakni Tian dan Langdo, jika ia mati, kalianlah yang harus memimpin klan untuk kembali ke tanah air. Karena ini adalah sebuah perintah. Mereka berdua pun mengerti tentang hal tersebut. Sementara itu kembali kepada Nefeng yang ada di kamarnya. Ia pun sedang berkultivasi dengan setengah token True Martial. Lalu kemudian Nefeng masuk ke alam bawah sadar. Di sana ia pun berjalan, tapi di sana terdapat banyak kabut. Ia pun melihat seseorang di sana yang ia kira adalah Xiao Zhenwu. Nefeng mengetahui siapa orang itu, dan ketika orang itu menyerang Nefeng, Nefeng kembali sadar. Terlihat ia pun seperti kesakitan setelah akan diserang tersebut. Nefeng bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang itu yang di alam bawah sadarnya menyerangnya? Lalu muncullah bocil imut Xiao Jiu. Ia mengatakan Nefeng melihat tuannya lagi. Nefeng ingin bertanya kepada bocil imut, apakah Xiao Zhenwu sebelumnya punya saudara? Dijawab oleh bocil imut, tuannya memang punya saudara angkat yang bernama Gui Junchen. Mendengar itu Nefeng bertanya lagi, orang macam apa Gui Junchen itu? Apakah berhubungan baik dengan Zhenwu? Direspon oleh bocil imut bahwa mereka tumbuh bersama sejak kecil dan Zhenwu adalah ras dewa, sedangkan Gui Junchen adalah keturunan setengah manusia dan dewa. Adapun hubungan antara mereka berdua bisa dibilang sangat bagus. Yang dimaksud adalah ketika dekat mereka tidak dapat dipisahkan, ketika keadaan tidak baik mereka saling menghunuskan senjata.
的时候兵戎相见、族结合的后代。 Ditambah lagi orang yang disegel di gunung reruntuhan ilahi adalah Gui Junchen. Direspon oleh Nefeng, bukankah orang yang menyegel ketua sekte surga fana yang legendaris, bukankah dia Raja Iblis? Dijawab oleh bocil imut, dialah yang mendirikan sekte surga fana. Hal ini membuat semakin rumit ucap Nefeng. Ditegaskan oleh bocil imut yang harus Nefeng ingat. Nefeng mengetahui sekte surga fana dikenal karena ajarannya yang ekstrim. Perbuatan jahat apa yang telah dia lakukan, yang ternyata banyak sekali, seperti menindas pria dan wanita, membakar, menghabisi, menjarah, dan banyak sekali hal yang kejam. Jelas bahwa bocil ibu sangat mengetahuinya, karena ia telah ditipu banyak sekali dan membuatnya tertidur sebelum pertempuran besar. Suatu hari nanti ia akan menyelesaikan masalah dengannya. Ketika itu Nefeng bergumam, setelah ia menyelesaikan urusannya dengan leluhur Haotian, ia harus menyelidiki seluruh masalah ini. 整件事的来龙去脉了。 有一天要跟他好。 Setelah hal itu terlihat ketua naga memberitahu semuanya bahwa belum ada tanda-tanda Haotian akan keluar dari pengasingan. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi hanya ada sedikit batu roh yang tersisa untuk mempertahankan formasi besar. Paling lama hanya bertahan selama 5 hari. Lalu kemudian direspon oleh Nefeng, kuil Haotian saat ini hanya memiliki Yuan Chen. Jika dia ingin mengakhiri ini selamanya, pasti akan mengirim 3 klan monster untuk menyerang. Namun pastinya ketiga ras itu tidak bodoh dan mungkin tidak akan berusaha sekuat tenaga. Disampaikan oleh Aomang, bagaimana jika Yuan Chen punya cara untuk memaksa ketua klan monster untuk bertarung sampai mati. Kata Nefeng, itu memang mungkin, kita perlu bersiap di kedua situasi. Ditambah lagi kata Nefeng, ia dan Nona Feng telah mempelajari formasi pelindung gunung dan menemukan celah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan dampak yang signifikan. Aomang jelas mengetahui, pantas saja Nefeng menyuruhnya mengabaikan orang-orang mencurigakan itu. Ternyata ingin memancing musuh ke dalam rencana. Sedangkan Nefeng menanyakan kepada Nona Feng apakah sudah mengambil keputusan. Dijawab oleh Nona Feng untuk memastikan Nefeng tetap hidup dan memenuhi perjanjian, ia pun akan ikut bertarung. Dengan begini, kata Nefeng, ia, Nona Feng, dan Soer akan bersama-sama bersiap untuk menciptakan kejutan besar bagi mereka. 为了让你活着完。 那就由我。 Sedangkan untuk Auza, Nona Yuyan, dan Xiaotian melindungi anggota klan naga. Disampaikan oleh ketua naga, biar ialah yang menangani Yuan Chen. Sedangkan untuk Aomang, ia akan menghadapi Bai Feng yang adalah pemimpin dari 3 klan. Diberitahu oleh Nefeng kepada semuanya harus beradaptasi sesuai kebutuhan dan berusaha memastikan mereka tidak punya jalan kembali. Setelah hal tersebut, terlihat ketiga klan utama yang dipimpin oleh Bai Feng. Bai Feng pun menyuruh para bawahannya untuk bersiap menyerang formasi. Setelah penyerangan formasi tersebut, formasi masih belum bisa dihancurkan. Dikatakan oleh ketua wanita, bersembunyi sepanjang hari seperti pecundang. Mereka yang belum tahu mungkin mengira hanya sarang serangga. Ditambah lagi kata Bai Feng, klan naga tidak berani menghadapi pertempuran secara langsung, menjadikan diri sebagai bahan tertawaan. Mereka pun memprovokasi seperti yang disampaikan oleh ketua wanita. Ia yakin mereka terlalu takut untuk berdiri sekarang. Lalu kemudian direspon oleh Xiaotian. Ia memberitahu kepada nenek yang di sana yang adalah ketua wanita yang sebenarnya umurnya sudah tidak muda lagi. Mengapa kurang begitu sopan? Hal itu dibenarkan oleh anggota klan naga. Karena wanita tua dan kucing tua adalah pasangan yang serasi, hal itu pastinya membuat mereka berdua menjadi marah. Namun Bai Feng menahan agar tidak menyerang sesuai rencana mereka. Sementara itu berpindah kepada ketua Yuan Chen dan 2 bawahannya. Ia pun langsung menginstruksikan 2 bawahannya untuk menyerang. Kedua bawahannya pun langsung menyiapkan kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi.
Ketika serangan tersebut dilancarkan, tiba-tiba saja ketua klan naga pun muncul dan menghentikannya. Ketua naga tahu, tidak heran Yuan Chen tidak ikut-ikutan menyerang di depan, ternyata sedang menggali lubang di sini. Hingga pada akhirnya pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. 退下！这里打洞！ Tidak lama muncul juga Ne Feng dan Nona Feng yang menyerang kepada dua bawahan yang sedang akan menghancurkan formasi. Ditegaskan oleh Ne Feng kepada dua bawahan itu lebih memilih pergi atau mati di sini. Namun tiba-tiba saja muncul lagi ketua serigala di sana yang nampaknya akan menghadapi Ne Feng dan Nona Feng. Mereka berdua yang melihat ketua serigala pun menjadi cukup terkejut. Lalu kemudian ketua klan serigala yakni Lan Ming mengeluarkan kekuatan serigalanya untuk menyerang. Ia pun menyerang secara bertubi-tubi. Ne Feng mengatakan agar tidak melawannya secara langsung. Mereka berdua pun menyebar hingga akhirnya Nona Feng terkena serangan ketua serigala. Dilanjut, Ne Feng diserang oleh ketua serigala. Terlihat Ne Feng cukup terpojok, namun ternyata Ne Feng menunggu kesempatan. Ia pun menyuruh Nona Feng menyerang dengan tekniknya. Ketika ketua serigala menjadi lengah, tapi serangannya justru dipatahkan oleh ketua serigala. Ketua serigala mengatakan mungkin 50 tahun lagi kalian bisa mengalahkan dirinya. Sayangnya mereka tidak punya kesempatan itu. Ketua serigala pun mengeluarkan semacam kekuatan domainnya untuk menyerang. Ketua klan naga yang melihat hal itu, ia pun akan menolong, tapi dihalangi oleh Yuan Chen. Hingga pada akhirnya ketua naga menyerang dengan cukup keras yang membuat Yuan Chen terpukul mundur. Meski begitu, Yuan Chen masih tetap tidak mau menyerah. Kembali kepada Ne Feng yang mengatakan, serahkan ketua serigala ini kepadanya. Ia pun menyerang ketua serigala dengan kekuatan naga. Dan setelah berhasil menangkapnya, Nona Feng sudah bersiap dengan serangan badai gunturnya. Ditambah lagi dengan serangan naga api ilahi milik Ne Feng, serangan tersebut berhasil membuat ketua serigala terpukul ke bawah. Meski begitu, ketua serigala masih bisa bangkit dan ia pun menjadi marah. Ia pun langsung mengejar dan memukul Ne Feng dan Nona Feng. Sementara itu terlihat perlahan-lahan formasi penghalang gunung terbang pun tiba-tiba akan pecah oleh serangan para musuh. Retakan di mana-mana hingga akhirnya formasi pun benar-benar hancur. Terlihat Nona Yuyan dan lainnya pun melindungi diri ke belakang area gunung terbang. Pastinya mereka akan dikejar-kejar oleh 3 klan utama. Namun di sana ada Aumang yang melawan ketua dari 3 klan. Ditambah lagi ular milik Ne Feng juga membantu untuk menahan 3 klan utama. Begitupun dengan 2 anggota klan naga yang menghalangi ketua wanita. Saat itu anggota klan naga pun melemparkan semacam api untuk membakar ketua wanita, yang ternyata itu adalah api ilahi. Setelah hal itu, Aumang dan lainnya pun pergi ke belakang gunung terbang untuk berlindung. Ne Feng dan ketua naga juga yang lainnya ada di sana. Mereka pun membuat formasi lagi. Dari 3 bendera, Ne Feng juga menanyakan apakah mereka semua baik-baik saja. Tidak lama, ketua dari 3 klan pun muncul di penghalang kecil tersebut. Ketua wanita pun menyebut bahwa Ne Feng dan lainnya pengecut. Karena bersembunyi di sini, dibalas oleh Ne Feng ini masih lebih baik daripada menjadi budak orang lain tanpa menjadi malu. Ditambah lagi kata Ne Feng, formasi di sini dibentuk oleh nenek moyang gunung naga terbang. Sebaiknya mereka jangan bertindak sembarangan. Jika tidak berhati-hati,
maka akan tidak sengaja memicu mekanisme. Ketua wanita mengetahui bahwa Gunung Naga Terbang tidak pernah pandai dalam formasi. Ia pun belum pernah mendengar tentang formasi penyelamatan hidup. Ketua 3 klan pun menduga bahwa Nefeng dan lainnya mengulur waktu untuk meminta bantuan. Yuan Chen juga menduga bahwa Nefeng dan lainnya menunggu Pulau Naga Emas untuk membantu. Tapi ia mengetahui bahwa hubungan di antara mereka tidak sedekat itu. Yuan Chen menyuruh agar salah satu ketua untuk menghancurkan formasi tingkat 4 ini. Sebelum dihancurkan ketua serigala yakni Lang Mi, ia diberitahu oleh Nefeng belum terlambat untuk berhenti sekarang, namun ia tidak mendengarkan dan menghajar formasi tersebut yang memicu formasi lainnya. Nefeng pun mengucapkan selamat datang Yuan Chen dan lainnya telah memasuki formasi guntur ilahi. Namun setelah hal itu diperlihatkanlah sebelumnya, Nefeng dan lainnya seperti sedang bermain catur Cina, ditemani oleh ular Nefeng juga. Nefeng mengatakan dengan kondisi saat ini, mengatur formasi tidaklah masalah, tapi kekuatannya mungkin sedikit terganggu dan hanya dapat mengerahkan 2/3 dari kekuatan aslinya. Tapi itu setidaknya bisa membuat para Master Anak tingkat 9 kesulitan. Direspon oleh Nona Feng selanjutnya adalah mencari cara memancing musuh. Nefeng pun mengatakan apakah Nona Feng masih ingat dengan formasi dalam formasi yang disebutkan oleh senior Kui Chai, yang artinya adalah ketika mereka melihat kita jatuh ke dalam situasi putus asa, mereka pun pastinya akan menurunkan kewaspadaan. Oleh karena itu Nefeng dan lainnya harus menyiapkan formasi pelindung yakni dalam guntur petir ilahi dan menjadikan mereka sendiri sebagai umpan. Walaupun formasi guntur ilahi tidak butuh batu roh, namun formasi teknik pelindung membutuhkannya. Nona Feng tahu jika harus stabil maka harus dikendalikan oleh martial science tingkat tinggi. Awalnya ketua klan naga akan melakukannya, namun adiknya Aomang melarangnya karena kakaknya tidak cocok mengeluarkan energi untuk mengendalikan formasi. Kata Nefeng, Yuan Chen mudah curiga kita mainkan peran dengan baik. Kita mainkan teknik psikologi. Nefeng yakin dia pasti akan mengambil umpannya. Kembali ke dalam formasi, terlihat Aomang sudah siap untuk melancarkan serangan. Begitu juga dengan Nona Feng dan Nefeng. Mereka menyiapkan dirinya untuk guntur ilahi. Setelah guntur ilahi dilancarkan, 3 ketua klan terpojok dengan serangan guntur tersebut. Yuan Chen pun memerintahkan agar menghabisi mereka semua. Dengan begitu, maka semuanya akan selesai. Ia pun mengeluarkan serangan pedangnya untuk menyerang ke dalam formasi, namun ternyata itu tidak mempan. Lalu kemudian Nefeng dan Nona Feng melancarkan segel tangannya lagi untuk menyerang mereka dengan formasi guntur. Ditambah lagi formasi guntur itu juga menciptakan avatar yang memegang palu. Serangan palu tersebut berhasil membuat ketua wanita tidak berdaya. Sementara itu ketua klan naga memerintahkan adiknya yang lain untuk melindungi kakak kedua, yang ternyata ketua klan naga membantu dengan kekuatannya agar Nefeng dan Nona Feng fokus mengendalikan formasi. Terlihat serangan palu dari avatar tersebut berhasil membuat 2 ketua terpukul mundur. Di sisi lain, Yuan Chen memerintahkan 3 ketua untuk menahan avatar roh tersebut, sementara ia akan menghancurkan formasinya. Lalu kemudian Yuan Chen mengeluarkan teknik pengorbanan langit darah. Teknik itu pun menciptakan avatar roh dirinya. Ia pun melakukan tebasan penghancur langit untuk menghancurkan formasi. Serangan itu pun berhasil membuat penghalang hancur dan mementalkan mereka semua. Terlihat ketua 3 klan menyuruh agar 2 ketua lainnya pura-pura meninggoy. Lalu ia pun memuji Yuan Chen yang memang luar biasa.
哥，Yuan Chen mengatakan Ne Feng berbeda dari yang lain, namun sayangnya menyinggung leluhur Hao Tian dipastikan Ne Feng akan meninggoy. Ia pun menyerang ke arah Ne Feng. Namun dihalangi oleh ketua klan naga, Ne Feng menyerahkan Nona Feng untuk dijaga, sementara ia dan anggota klan naga lainnya akan menyerang ketua harimau. Ketika dalam pertarungan tersebut, Ne Feng mengajak kerjasama kepada ketua harimau daripada menjadi bawahan Yuan Chen. 收拾你，照顾好，我们就此罢了。演完这场戏， Ia juga mengingatkan kepada ketua harimau bahwa satu-satunya musuh mereka adalah kuil Hao Tian. Tapi ternyata ketua harimau ingin membuat sumpah darah agar ia bisa percaya. Hingga akhirnya Ne Feng setuju membuat sumpah darah. Siapapun yang mengingkarinya akan menemui ajal yang sulit. Ketua harimau mengeluarkan harimau dari formasi untuk menyerang Ne Feng. Ne Feng menyerang balik, yang akhirnya ketua harimau itu terkapar, namun ia berpura-pura meninggoy. Setelah hal itu yang tersisa hanyalah Yuan Chen. Ketika itu Ne Feng mengatakan lebih baik Yuan Chen segera menyerah. Yuan Chen menegaskan bahwa ia belum kalah. Ia pun mengeluarkan kekuatan semacam 3 hantu untuk menyerang Ne Feng dan lainnya. Dijelaskan oleh ketua naga bahwa itu adalah jiwa jahat dibuat dengan kekuatan martial science dan monster science. Mereka memiliki kekuatan tempur yang hampir sama seperti saat mereka masih hidup. Ne Feng menduga bahwa itu kelihatannya adalah artefak dari sekte dunia bawah. Hal itu dibenarkan oleh Yuan Chen. Ini adalah bendera 1000 jiwa, mampu menampung ribuan jiwa jahat untuk dikendalikan oleh penggunanya. Dan serangan biasa tidak akan mempan terhadap 3 hantu tersebut. Ia pun mengatakan setelah Ne Feng dan lainnya mati, juga akan menjadi salah satu dari hantunya. 3 hantu langsung menyerang Ne Feng. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Masing-masing dari Ne Feng dan ketua naga melawan hantu tersebut. Ketua naga bertarung dengan sangat sengit. Ia pun menggunakan teknik langkah injakan pembunuh untuk menyerang. Namun ternyata hantu hijau tidak terkena efeknya. Ia pun menyerang kembali. Hantu itu pun langsung menyerang kembali dengan 2 palu. Serangannya pun berhasil membuat ketua naga terpental ke bawah. Sementara adiknya ketua naga, ia pun akan menolong kakaknya. Namun ia selalu saja dihalangi oleh hantu hijau. Ia pun kesal dan mengatakan agar hantu itu menjauh darinya. Ia pun menggunakan teknik naga lonjakan dunia untuk menyerang hantu. Serangan itu pun tidak mempan, justru malah hantu hijau menyerang balik. Lalu kemudian terlihat Yuan Chen memperkuat bendera 1000 jiwanya untuk memperkuat 3 hantu tersebut. Sementara itu Ne Feng menggunakan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang hantu yang dilawan oleh anggota klan naga. Ia pun mengetahui bahwa hantu hijau takut kepada api. Yuan Chen kembali memperkuat benderanya agar hantu yang ia kendalikan lebih kuat menyerang Ne Feng. Sementara Ne Feng menggunakan teknik 3 matahari pembunuh sains untuk menyerang. Namun ternyata serangannya tidak berhasil. Ia pun bertarung dengan hantu hijau tersebut. Dan mengatakan, haruskah menggunakan api ilahi? Dikarenakan api biasa tidak mempan. Hingga pada akhirnya Ne Feng menggunakan kekuatan naga api ilahi untuk menyerang hantu hijau tersebut. Dan benar saja, api ilahi pun dapat melawan jiwa jahat. Tapi kata Yuan Chen, itu hanya sampai sini saja. Yuan Chen pun kembali memperkuat hantunya dengan menyalurkan lewat bendera 1000 jiwa. Terlihat Ne Feng pun terpojok oleh serangan hantu tersebut.
Ia pun menyuruh kepada anggota klan naga untuk menangkap pengendalinya dulu. Lalu kemudian Ne Feng dan lainnya pun menyerang kepada Yuan Chen. Namun Yuan Chen bertahan dengan formasi di sana. Ia pun mengatakan bahwa pertahanan penghalang bendera 1000 jiwa ini sangat kuat. Hanya dengan Ne Feng dan lainnya tidak akan bisa menembus penghalang tersebut. Saat itu bocil imut berbicara dalam diri Ne Feng bahwa Yuan Chen hanya ranah tingkat 9, beraninya sombong seperti itu. Ne Feng bertanya apakah bocil imut punya cara. Bocil imut pun menyuruh Ne Feng gabungkan pedang hati dengan api ilahi untuk menyerang bendera 1000 jiwa tersebut. Ne Feng langsung melakukan apa yang disuruh oleh bocil imut tersebut, dan benar saja penghalang dari Yuan Chen pun menjadi rusak. Lalu ditambah dengan serangan dari Ne Feng, ketua naga dan juga adiknya. Setelah penghalang hancur, Yuan Chen berniat untuk melarikan diri. 攻击枪魂幡， 别让他跑了！ Ketua naga pun langsung mengeluarkan teknik auman naganya untuk menyerang. Serangan itu pun hampir mengenai Yuan Chen. Namun Yuan Chen menggunakan jimat melarikan diri dan mengatakan suatu hari nanti ia akan mencabik-cabik Ne Feng menjadi ribuan keping. Terlihat ketua naga pun cukup terluka. Ia pun menjadi heran. Sebenarnya Yuan Chen punya artefak lain. Kata adiknya, Yuan Chen terluka parah dan tidak akan melakukan pergerakan besar untuk sementara waktu. Ditambah lagi kata Ne Feng, fokus saat ini adalah kapan Hao Tian akan keluar dari pengasingannya. 最迟晚断。 当下的重点是 Setelah hal itu, mereka pun berkumpul di tempat ketua naga. Saat itu kata Ne Feng, hanya masalah perbedaan posisi. Tidak perlu begitu kejam kepada 3 ketua klan yang dilepaskan. Selain itu, mereka juga sudah mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal itu dibenarkan oleh ketua naga. Hao Tian mungkin akan keluar dari pengasingannya dalam sebulan. Sampai saat itu tiba, mereka masih aman. Disampaikan oleh Aomang, menembus tahap Martial Emperor sangatlah berbahaya. Mengganggu proses dapat menyebabkan kehilangan kultivasi. Tapi mereka tidak boleh terlalu optimis. Direspon oleh Ne Feng, apakah Aomang khawatir Yuan Chen akan mencari bantuan dari sekte dunia bawah? 但也不能过于乐观，我们暂时安全。 元臣向黄泉教 Ditambah lagi kata Ne Feng, Nona Feng Shui dan Master Ding sedang membawa token ilahi kembali ke sekte. Mereka mungkin tidak bisa datang. Menurut Bai Feng, keduanya cukup jauh dari sini. Direspon oleh ketua naga, kita perlu membuat rencana yang efisien. Aomang juga menyampaikan, atur agar sebagian orang bermigrasi secara diam-diam ke lokasi yang aman, sembari membuat para elit bertarung sekuat tenaga. Dikatakan oleh ketua naga, Gunung Naga Terbang akan menghadapi pertempuran sengit. Ia pun mengatakan kepada Xiao Tian sebagai murid dari domain pedang, jika sesuatu terjadi pada Xiao Tian, mereka tidak akan bisa menjelaskannya kepada domain pedang. Dikatakan oleh salah satu anggota klan naga, kita telah melalui hidup dan mati bersama. 体若有都是生 机制安全处。 Selama masih hidup akan ada kesempatan untuk berkumpul kembali. Direspon oleh Ne Feng, jangan khawatir, kita pasti akan mengalahkan Hao Tian. Ne Feng juga menyuruh agar carikan dia pedang yang bagus. Direspon oleh Xiao Tian, dengan kekuatannya saat ini memang tidak bisa banyak membantu. Ia pun akan membujuk gurunya untuk membantu Gunung Naga Terbang. Namun kata ketua naga, tidak perlu sampai segitunya. Kami bersaudara sudah lama, bersumpah untuk hidup dan mati bersama. Kata Ne Feng, tanpa klan naga ia masih bisa melawan Hao Tian sampai akhir. Lalu kemudian Nona Yuyan juga mengatakan ia percaya pada Ne Feng dan juga kalian semua. Lalu karena rencana sudah dibuat, salah satu anggota klan naga pun menyuruh mereka untuk beristirahat. Sedangkan Ne Feng bergumam, ia perlu mempertimbangkan dengan cermat masalah Pulau Naga Emas dan memperbaiki tubuh pedang.也相信大家。 走吧。 Sementara itu kembali kepada Yuan Chen, ia pun sedang bermeditasi untuk memulihkan dirinya. Ia pun mengatakan setelah berkultivasi begitu lama, ini pertama kalinya ia terluka parah.
Lalu muncullah boneka pengawas dari Master Ding dan Nona Feng Shui. Pengawas itu marah kepada Yuan Chen karena merusak bendera 1000 jiwanya. 本圣修炼，你竟弄坏了本座的千。 Yuan Chen berkata agar jangan marah, ia pun menceritakannya. Setelah belasan menit kemudian, ia juga mengatakan jika bukan karena Nefang, Gunung Naga Terbang sudah hancur sejak lama, ia pun berharap bahwa Tuan dapat memberi bantuan. Namun ternyata mereka berdua harus kembali dan tidak ada waktu luang, dan ia pun akan secara pribadi mengunjungi kuil Haotian 1 bulan lagi. Ternyata boneka itu dikendalikan oleh Master Ding dan Nona Feng Shui, bahwa Nefang bukan siapa-siapa, apa layak untuk datang sendiri. 王大人相助， 一个蝼蚁， Tapi kata Master Ding jika tidak menghabisi Nefang. Kebencian di hatinya tidak akan bisa padam. Namun, Nona Feng Xuan tidak peduli dengan masalah pribadi Master Ding, tapi jika mempengaruhi misi kita, tanggung sendiri akibatnya. Setelah hal itu, di malam harinya, bocil imut menghampiri Nefang dan mengatakan, untungnya pil segudang transformasi memiliki efek menempat tubuh. Direspon oleh Nefang dengan sisa 10 token ilahi, bisakah mengendalikan lebih banyak wilayah Mansion Immortal? Hal itu dibenarkan oleh bocil imut. Nefang bertanya apa yang sebenarnya ada di dalam mansion. Ternyata di dalamnya ada obat langka, artefak ilahi, catatan rahasia, dan makanan. Nefang bertanya lagi, apa ada metode yang dapat mempercepat kultivasi? Kata bocil imut, ada, yakni altar pemelihara roh. Di sana tidak hanya dapat memupuk energi spiritual yang sebanding dengan domain dewa, juga meningkat kecepatan budidaya 100 kali lipat. Singkatnya, 1 hari di dalam sana setara dengan 1 tahun di luar. Namun ternyata tidak bisa membawa orang lain ke dalam altar tersebut. Nefang pun mengetahui ia harus menyelesaikan ini sebelum Haotian menyelesaikan pengasingannya. Ia pun mempercayakan Gunung Naga Terbang kepada bocil imut saat ia tidak ada. 我不在的时候，百倍。简单讲， 你是我最信任。 Nefang sembari mengelus kepala bocil imut. Ia percaya bocil imut adalah orang yang paling ia percaya saat ini. Selama bocil imut bersedia memberitahunya cara berlatih tubuh pedang milik Xiao Tian, ia akan mengabulkan keinginan Xiao Jio. Bocil imut terlihat senang. Akhirnya Nefang bersedia kembali menjadi tuannya. Ia pun mengatakan karena Nefang begitu tulus, ia pun dengan enggan menyetujuinya. Memperbaiki tubuh pedang bukanlah masalah besar, tapi untuk melindungi mereka hanya bisa menghunus pedang sekali. Yang akhirnya mereka berdua pun bersepakat dan juga bersalaman. Namun terlihat salaman mereka cukup lama hingga Ketua Naga memanggil Nefang, karena Ketua Naga ingin bertanya kepada Nefang. Setelah di dalam, Nefang menduga kedatangan Ketua Naga ke sini adalah terkait dengan pemilik Mansion Immortal. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Naga. Nefang langsung mengeluarkan tanduk naganya dan menyuruh Ketua Naga apakah ada perbedaan dengan tanduk naganya. Ketua Naga itu pun langsung memeriksa tanduk naga tersebut dengan kekuatannya. Lalu kemudian tanduk naga itu pun mengeluarkan seperti kristal, dan ternyata ini adalah kristal jiwa klan naga. 人请送。 龙族的魂晶。 Nefang menanyakan kepada Ketua Naga apakah merasakan hal lain dari tanduk naga tersebut. Ketua Naga pun mengatakan aura kristal jiwa memiliki asal yang sama dengan Ketua Naga. Mungkinkah dia adalah penguasa Mansion Immortal? Direspon oleh Nefang mungkin benar, tapi sekarang Mansion Immortal adalah miliknya. Ketua klan naga mengetahui bahwa warisannya termasuk Mansion Immortal dan menanyakan apakah berhubungan dengan Gunung Naga Terbang. Kata Nefang dia adalah nenek moyang Gunung Naga Terbang bernama Ao Tianlu. Setelah Nefang menjadi pemilik baru, leluhur naga berubah menjadi kristal jiwa ini.
Sebelum menghilang, leluhur naga mempercayakan kepada Nefeng untuk menjaga Gunung Naga terbang. Ketua klan naga tahu tidak banyak informasi yang diturunkan tentang nenek moyang. Ia awalnya mengira bahwa leluhur naga gugur dalam pertempuran reruntuhan dewa. Nefeng bergumam sebaiknya tidak mengungkapkan semua kebenaran, yakni tentang leluhur naga yang berhubungan dengan Kaisar Zhenwu. Karena semakin banyak tahu maka semakin berbahaya. Nefeng mengatakan sumber daya Dimension Immortal melimpah. Jika dimanfaatkan dengan baik pasti dapat meningkatkan peluang menang melawan Hao Tian. Nefeng ingin mengambil kendali lebih lanjut atas Dimension Immortal. Ditambah lagi perlu pergi ke Pulau Naga Emas untuk mendapatkan sesuatu. Ketua naga pun menjelaskan bahwa hubungan mereka dengan Pulau Naga Emas agak rumit. Diketahui ras Pulau Naga Emas sangat dekat dengan klan naga ketika pertama kali memasuki dunia, namun sekitar 300 tahun yang lalu. Namun sesuatu yang serius sepertinya terjadi di sana dan mereka hampir kehilangan kontak. Ketua naga pun langsung memperlihatkan token dan Nefeng bisa masuk ke Pulau Naga Emas dengan token ini. Tapi ketua naga tidak tahu bagaimana mereka akan memperlakukan Nefeng. Nefeng juga menyampaikan ia harap ketua naga dapat merahasiakan soal Dimension Immortal. Setelah hal itu, Nefeng bertemu dengan Nona Yuyan dan memberikan gagang pedang 9 naga karena bisa menjadi penyelamat Nona Yuyan, yakni di saat Nona Yuyan dalam bahaya. Karena Nefeng hanya bisa tenang ketika kalian semua aman. Nona Yuyan mengatakan agar Nefeng berhati-hati. Di saat itu salah satu dari anggota klan naga mengatakan ia dengar banyak naga betina cantik di Pulau Naga Emas. Ia pun nampaknya ingin ikut bersama Nefeng. Namun kata Aomang jangan main-main. Akan tetapi kata adik ketiga klan naga itu menyampaikan bahwa pernikahan juga merupakan hal yang penting dan ia tidak main-main. Xiao Tian juga menghormat kepada Nefeng dan berterima kasih atas kebaikan Nefeng. Ia pun akan membalasnya nanti. Kata Nefeng, kita adalah teman, tidak perlu sampai begitu. Ia pun pamit kepada semuanya dan langsung pergi. Ditambah lagi Nona Feng juga akan pergi karena tuannya sudah mengirim pesan. Jadi ia harus segera kembali. Namun kata Nona Feng, jangan lupa tentang kesepakatan antara ia dan Nefeng. Nona Yuyan mengetahui bahwa Nona Feng sangat peduli dengan Nefeng. Direspon oleh Nefeng itu karena mungkin hasrat Nona Feng untuk mencapai bela diri sangat tinggi. Salah satu anggota klan naga yang sebelumnya tidak menyukai manusia. Ia mengatakan Nefeng adalah satu-satunya manusia yang diakui. Anggota klan naga lain yang adalah Xiao, ia juga akan memberikan artefaknya, yakni perahu daun. Hal itu dapat membuat Nefeng lebih cepat menuju ke Pulau Naga Emas. Hingga akhirnya Nefeng pergi menaiki perahu daun. Terlihat Nona Yuyan juga mengatakan setelah Nefeng kembali mereka akan bertarung berdampingan. Sementara itu kembali kepada Nefeng, ia pun dengan sangat cepat menaiki perahu daun untuk mencapai Pulau Naga Emas. Tidak lama ia pun sampai di Pulau Naga Emas. Terlihat di sana pedagang yang menyuruh pegawainya agar menghitung semua barang dengan cermat. Nefeng pun berjalan-jalan melihat Pulau Naga Emas. Ia pun mengetahui Pulau Naga Emas tempat berkumpulnya beragam budaya. Hingga Nefeng duduk di sebuah kedai. Lalu pelayan pun tahu bahwa Nefeng baru pertama kali datang ke Pulau Naga Emas. Nefeng pun memesan satu porsi untuk setiap cemilan khas di sini. Saat itu Nefeng mendengar orang-orang klan naga emas di sana membicarakan mengapa begitu sulit mendapatkan master. Mereka pun mengatakan, mungkinkah tetua tertinggi benar-benar meninggoy? Pelayan di sana menyampaikan bahwa tetua tertinggi menguasai api es misterius. 100 tahun terakhir banyak yang berharap menjadi muridnya. Penguasa pulau juga telah kehilangan kesabaran dan mengusir orang yang mendekat.
ia pun menyuruh mereka berdua untuk menyerah. Kemudian Nefeng menanyakan kepada pelayan, apa mungkin yang dimaksud tetua tertinggi itu adalah Pang Yuji? Hal itu dibenarkan oleh pelayan, namun sulit untuk menjadi murid Pang Yuji. Namun pelayan itu menunjuk pavilion pemurnian pil. Saat ini sedang merekrut murid, mungkin bisa mencoba peruntungan di sana. Nefeng bergumam, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Pang Yuji sudah meninggoy. Sepertinya Pang Yuji ini sudah lama tidak muncul. Hingga akhirnya Nefeng pergi ke pavilion pemurnian pil. Tapi ketika sampai di sana, ia melihat seorang wanita yang tidak terkendali karena menaiki burung buatan. Nefeng pun menghentikan burung tersebut dan menyelamatkan nona yang akan terjatuh. Di pangkuan Nefeng, nona itu pun menjadi memerah. Hingga akhirnya ia pun dijatuhkan oleh Nefeng karena meminta turun. Hal itu pun membuat nona sangat marah kepada Nefeng. 怎么抱人家姑娘了？谁知道？没事啊，这怎么？ 小姐，你没事吧？ Ketika itu juga ada bocil yang menolong nona tersebut. Nona itu bilang dia jatuh dengan keras, mana mungkin ia baik-baik saja. Ia juga marah kepada Nefeng, tidak bisakah bersikap lembut kepada perempuan. Namun kata Nefeng, karena nona mengatakan dengan begitu tulus, ia tentu harus memenuhinya. Lalu diperlihatkanlah di sana ada seorang perempuan bernama Senyo, martial science tingkat 6, yakni ketua penguji untuk pemilihan murid kali ini. Ia mengatakan hanya ranah sains yang dapat mendaftar. Setelah pendaftaran dapat menjalani ujian atribut. Para anggota klan naga dan lainnya pun akan mendaftar. Di saat itu nona itu malah memakai teknik penggodanya untuk membuat para pria melihatnya. 乃本次弟子选拔的主。 Sedangkan Nefeng bergumam, saat ini situasi Pang Yuji tidak jelas, ditambah lagi penguasa pulau masih misteri, hingga akhirnya Nefeng mungkin akan menjadi murid adalah pilihan yang lebih aman. Terlihat nona tersebut heran kepada Nefeng karena tidak terpengaruh oleh teknik rayuannya, padahal Nefeng hanyalah ranah sains. Kemudian Nefeng mendaftar dengan nama Jian Lin Feng. Panitia pun menyuruh Nefeng untuk salurkan kekuatan spiritual. Nefeng pun langsung melakukannya. Bola kristal di sana pun sangat bercahaya. Panitia sangat terkejut karena ini adalah api ilahi tingkat 5. Nefeng bergumam, ada banyak api surgawi di dunia ini dan terbagi menjadi 9 tingkatan. Tanpa sadar Nefeng telah mencapai tingkat ke-5. Lalu kemudian Nefeng disuruh pergi ke dalam untuk menunggu. 柳之阳， Terlihat nona rubah itu yang ternyata bernama Liu Zio. Ia pun mendaftar juga. Dan hasilnya adalah api rubah tingkat 4. Nona Senyo menanyakan nona Liu dari klan rubah puncak ribuan siluman. Namun nona rubah tidak mau mengakuinya. Tapi kata nona Senyo, tenang saja, karena Pulau Naga Emas tidak memperdulikan latar belakang. Nona Senyo pun akan membawa mereka ke tahap berikutnya. 无需紧张。 Setelah di dalam, nona Senyo menyuruh 3 peserta termasuk Nefeng untuk mengendalikan api surgawi, yakni untuk membuat pil pengumpul esensi dalam waktu 15 menit. 3 teratas dalam peringkat kualitas akan menjadi murid pavilion pil. Para murid lain pun menganggap ini hanyalah ujian biasa karena membuat pil tingkat rendah. Namun dijelaskan oleh nona Senyo, membuat pil tingkat rendah untuk menguji keterampilan dasar karena para murid itu sangat percaya diri. Mengapa para murid itu tidak menjadi yang pertama mencobanya? Hingga akhirnya 3 murid yang menganggap ini ujian biasa, mereka pun langsung maju. Terlihatlah di sana ada api es yang harus dikendalikan, yakni untuk membuat pil. Nefeng mengetahui di benua Zhenwu hanya Pang Yuji yang memiliki api es. Mengapa nona Senyo bisa mengendalikannya? Namun di saat akan membuat pil, tiba-tiba saja mereka bertiga tidak bisa mengendalikan, yang pada akhirnya terjadilah ledakan di sana. Nefeng melindungi diri bersama nona Liu. Ia pun mengetahui harus berhati-hati ke depannya. 还不是动心了？
Kemudian Nefeng mulai untuk mengendalikan api es. Walau ini sulit, ia akan tetap maju. Walaupun ini juga bertentangan dengan atribut api miliknya, tapi tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan hal yang ia inginkan. Dengan menggunakan api Phoenix, Nefeng mulai untuk membuat pil. Sedangkan ada praktisi kuat di sana yang memantau Nefeng. Ia mengetahui bahwa Nefeng menggunakan teknik untuk menjinakkan secara paksa tanpa merusak intinya. Sementara itu Nona Liu justru bergumam jika bisa mencurinya kembali, Nono akan terselamatkan. Dikatakan oleh senior Senio, tanpa metode khusus, api es tidak dapat dihilangkan. Ia pun menyuruh Aga berhati-hati. Terlihat Nona Liu pun tahu sebaiknya memikirkan solusi lain. 利用相克之法，让他发吧。特殊方法带不走冰液。 Sementara itu Nefeng dalam proses membuat pil. Tidak lama ia pun selesai membuat pil tingkat rendah tersebut. Nona Senio melihat satu persatu hasil pembuatan pil. Ia pun cukup terkejut. Ternyata hasil buatan pil Nefeng berada di tingkat bumi, yakni kelas tertinggi. Para murid lain pun menjadi heran bagaimana mungkin bisa kemurniannya mencapai kelas tertinggi. Ditambah lagi pil pengumpul esensi terbaik di pasaran paling banyak hanya tingkat mistik. Mereka pun mengira itu pasti palsu. Namun salah satu orang kuat di pavilion mengatakan asli atau tidak ia bisa melihatnya sendiri. Diperkenalkanlah praktisi ini bernama Xuan Zhen. 全集3品，市面上的巨元丹，地级，真真假假。 Kaisar monster tingkat 6 yang ternyata ia adalah guru dari Nona Senio. Para murid pun membicarakan Tuan Sen yang terkenal karena sikapnya yang tidak memihak. Akan tetapi kali ini berbeda. Tuan Zen langsung mengecek hasil pil pembuatan Nefeng. Ia pun mengatakan sangat jarang melihat pil dapat menunjukkan efektivitas seperti itu setelah bersentuhan dengan api es. Ia pun memastikan bahwa pil ini menunjukkan tingkat bumi kelas tertinggi. Sedangkan Nona Liu justru nampaknya terkesima dengan Nefeng. Ditambah lagi Nefeng berparas tampan. Tuan Zen pun langsung menanyakan siapakah Nefeng, apakah bersedia menjadi muridnya. Pastinya Nefeng bersedia menjadi murid. Saat itu Tuan Zen mengetahui bahwa mungkin Nefeng ini akan menjadi titik balik dalam masalah ini. 名字，可愿做我的？长得也不错。我会成为那件事的传奇。 Setelah hal itu terlihat Nefeng dan yang lainnya pun akan memurnikan pil kembali. Terlihat ada murid yang baru saja diangkat bernama Doyang. Saat itu dijelaskan oleh Tuan Sen, api misterius terbagi menjadi api jiwa, api rubah, api ilahi, dan juga api es. Di antaranya, api es adalah yang paling langka saat ini. Hanya tetua tertinggi yang bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. 哎，魂火分为普火、冰焰最为稀有。 Ditanyai oleh Doyang, di manakah tetua tertinggi? Apakah mereka punya kesempatan untuk bertemu dengannya? Dijelaskan oleh Nona Senio, setelah bencana akibat api surgawi, beliau telah berkultivasi dalam pengasingan dan jarang bertemu siapapun. Namun tetua tertinggi meninggalkan 3 benih api, cukup untuk mereka gunakan dalam praktek. Terlihat tampaknya Tuan Sen tidak ingin para muridnya bertanya tentang hal lain. Selama mereka bisa memanfaatkan 70% kekuatan api es dan menjadi murid langsungnya, pasti punya kesempatan bertemu dengan ketua tertinggi. Sedangkan Nona Rubah yang mendengar itu mengatakan, jika memerlukan waktu 10 tahun atau lebih, yakni untuk menjadi murid langsung, bukankah nononya akan terjadi sesuatu? Yang ternyata nono yang ia maksud adalah peliharaannya, yakni babi kecil. Disampaikan oleh Tuan Sen kepada semuanya, berikan yang terbaik dan berlatih teknik pengendalian api. Nefeng bergumam, sengaja menghindari pertanyaan, pasti ada sesuatu di balik ini. Setelah di luar, Nona Rubah menanyakan kepada Nona Senior, di manakah ketiga benih api tersebut, karena Nona Rubah hanya merasa dirinya bodoh dan perlu banyak latihan. Ternyata benih api disimpan oleh guru dan tidak pernah dipinjamkan. Ia pun menyuruh Nona Rubah untuk lebih fokus di saat kelas berikutnya. 上课的时候都用点心。你
Sementara itu terlihat Nefeng bertemu dengan murid Pavilion Pil bernama Deng Dabab. Ternyata Nefeng menanyakan tentang bencana akibat api surgawi kepada Deng. Karena Nefeng dengar bahwa geng ini cukup berwawasan luas, Deng menjelaskan dalam 1000 tahun terakhir tidak ada peristiwa besar yang tidak ia ketahui. Ia pun menceritakan 300 tahun yang lalu api surgawi tiba-tiba jatuh ke Pulau Naga Emas. Hal itu menyebabkan terjadi kebakaran beberapa hari dan menimbulkan banyak korban jiwa. Ditambah lagi api surgawi ini dapat menyulut jiwa dan bahkan penguasa pulau pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga akhirnya tetua tertinggi yang pada akhirnya membalikkan keadaan dengan memberantasnya. Tentu saja ketua tertinggi sangat hebat dikarenakan hidup di era yang sama dengan Raja Bela Diri sejati. 烧了好几天，力挽狂澜，和真武神王同时代的人。 Dikatakan oleh Nefeng, logikanya mereka yang belum mencapai ranah bela diri perang pada usia 10.000 tahun seharusnya sudah meninggoy. Hal itu dibenarkan oleh Deng. Memang ada rumor yang seperti itu. Juga masih ada rumor yang kedua bahwa tetua tertinggi dihabisi oleh ketua Suan. Kabarnya keduanya tidak pernah akur karena sering berdebat. Itu dikarenakan pendapat yang berbeda. Bencana api surgawi mengakibatkan berkurangnya kekuatan. Bencana api surgawi mengakibatkan berkurangnya kekuatan, jadi dimanfaatkan penyakitnya dan mengakhiri hidupnya. Tidak lama muncullah nona senior di sana. Nona pun penasaran dengan percakapan mereka. Ternyata nona sudah mendengar percakapan itu. Ia pun menyuruh agar Nefeng tidak menganggapnya serius. Nefeng pun ingin mengetahui tentang ketua tertinggi karena nona senior adalah murid langsung. Kata Nefeng, ini normal karena ketua tertinggi terkenal dan dihormati oleh semua orang. Namun kata Nona, jika ingin melihatnya maka Nefeng harus menjadi murid langsung. Mendengar itu Nefeng semakin curiga apa yang sebenarnya disembunyikan. 他是，你们那就变成 Di malam harinya terlihat Nona Rubah bersama bocil Rubah. Mereka pun nampaknya mengendap-endap masuk ke rumah Tuan Suan. Nona Rubah juga tidak mau membuka identitasnya dikarenakan itu sangat berbahaya. Ditambah lagi gurunya memurnikan pil dan tidak akan kembali selama 1 jam. Hingga akhirnya mereka berdua pun akan masuk ke dalam rumah. Namun ternyata ada penghalang formasi di sana yang membuat mereka terpental. Tentu saja hal itu membuat para penjaga di sana mencari penyusup tersebut. Mereka berdua pun bersembunyi di belakang semak-semak. 不能输。什么人？ Yang akhirnya ketika para penjaga akan mengetahuinya, ternyata mereka berdua sudah menghilang. Ternyata mereka berdua diselamatkan oleh Nefeng. Nefeng tahu dan menyuruh mereka berdua agar berhenti berpura-pura. Tentunya Nefeng membantu mereka berdua karena punya tujuan yang sama. 为什么帮我？ Sementara itu terlihat Tuan Suan marah kepada dua penjaganya yang tidak becus menemukan dua orang penyusup itu. Lalu dijelaskan oleh Nona Senior bahwa identitas Nona Rubah, yakni Nona Liu, kemungkinan adalah cicit ketua agung dari klan Rubah. Sedangkan Nefeng belum diketahui identitasnya. Tuan Sen sangat marah kepada mereka berdua yang mencoba untuk membodohinya. Ditambah lagi Nefeng memberikan identitas yang palsu. Apakah perlu diinterogasi? Namun kata gurunya tidak perlu, awasi saja terlebih dahulu. Namun tampaknya Nona Senior ingin menindaklanjuti hal ini, yakni langsung berhadapan dengan Nefeng dan Nona Rubah. 此人信息，等后续之事，万死。 Sementara itu terlihat Nefeng membawa Nona Liu dan bocil Rubah ke ruangannya. Nona Liu pun langsung berpikir yang macam-macam karena ia satu ruangan dengan Nefeng, padahal masih ada bocil Rubah di sampingnya. Dikatakan oleh Nefeng seharusnya Nona Rubahlah yang meminta bantuan kepadanya. 说吧，我不存在是吗？ Namun terlihat Nona Liu menyombongkan identitasnya sebagai rubah tercantik di Bukit 10.000 Iblis.
ia pun tidak akan jatuh cinta kepada manusia, padahal jelas itu sebaliknya. Namun bocil rubah mengatakan soal banyak sekali yang melamar Nona Leo, bahkan mengantri sampai ke Pulau Es. Tapi kata Neveng, hanya orang biasa yang terpikat oleh penampilan Nona rubah. Mereka berdua pun pastinya satu tujuan, ingin bertemu dengan Pang Yuzi. Neveng dapat membantu dengan cepat agar Nona Leo dapat menjadi murid langsung. Tapi jika Neveng menghadapi situasi bahaya, tolong jamin keamanannya, yakni dengan identitas dari Nona rubah. Karena Neveng mengetahui bahwa Nona rubah adalah putri dari klan rubah. Awalnya Neveng akan mengusir mereka berdua karena tidak mau bekerja sama, yang akhirnya Nona rubah pun setuju untuk bekerja sama. 我帮你快速成为合作。除非小 Neveng memperlihatkan ular roh langit dinginnya, atributnya sebanding dengan api es. Dengan menggunakan teknik warisan dari ularnya dapat sementara menipu Tuan Sen. Namun terlihat Nona rubah sangat terkesima dengan ular itu yang sangat imut dan lucu. Setelah hal tersebut terlihat Neveng dan Nona rubah nampaknya akan mengendalikan api es. Ketika mereka berdua berhasil melakukannya, maka Tuan Xuan harus memenuhi janjinya dan menjadikan mereka berdua sebagai murid langsung. 好可爱。一旦失败，你们搞什么名堂？师尊吕诺，让我们成。你们搞什么名堂？ Hingga akhirnya mereka berdua pun diberikan api es untuk dikendalikan. Sementara itu Du Yang menanyakan kepada Nona senior, berapa lama waktu yang Nona perlukan untuk menguasai 70% kekuatan api es. Ternyata itu dibutuhkan waktu selama 4 tahun. Nona senior pun tampaknya terkejut dengan pengendalian api mereka berdua. Bahkan Du Yang Fang yang sangat berbakat waktu itu juga butuh 2 tahun untuk menguasainya. Ia pun mengejek mereka berdua yang hanya orang bodoh yang ingin keberhasilan yang instan. 师姐，我的小指精彩绝艳也用了2。 Akan tetapi terlihat Neveng bisa mengendalikan api es tersebut. Lalu keluarlah kekuatan ular dari api es, yang ternyata itu adalah kekuatan ular dari ular milik Neveng, dikarenakan atribut ular Neveng adalah dingin. Tuan Sen yang melihat hal itu, ia pun menduga apakah mereka berdua benar-benar jenius. Kemudian Du Yang mengatakan kepada mereka berdua, ini baru beberapa hari, tapi mereka berdua sudah sangat harmonis. Mungkinkah mereka berdua akan segera menikah? Tapi kata Neveng, senior Du Yang bercanda, dikarenakan ia sudah punya istri dan tidak akan pernah jatuh cinta kepada orang lain. Hingga akhirnya dengan begitu Tuan Xuan memberitahukan kepada mereka berdua resmi menjadi murid langsungnya. 从今日， Setelah mereka berdua pergi, Nona senior pun memberitahukan kepada gurunya bahwa jelas Nona rubah punya niat lain, sedangkan latar belakang Neveng tidak jelas. Namun kata gurunya selama tidak ada niat buruk dan bersedia membantu pada Pulau Naga Emas, hal lainnya hanyalah masalah kecil. Gurunya pun akan melaporkan hal ini kepada penguasa pulau. Begitu mereka membuat keputusan, Nona senior bisa membawa mereka berdua ke alam rahasia Jurang Naga. Akan tetapi terlihat Nona senior sangat marah. Ia pun sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi mengapa mereka berdua bisa berhasil? Ia pun tampaknya kerasukan sesuatu dan mengatakan semua rintangan harus dilenyapkan. Ia pun seperti dikendalikan dan menyuruh Nona senior untuk melenyapkan mereka berdua. Ternyata Neveng memantau hal tersebut dan melihat Nona senior seperti dikendalikan. Setelah hal tersebut, Nona senior pun membawa Neveng dan Nona rubah ke alam rahasia Jurang Naga, dan mereka pun hampir sampai ke alam rahasia Jurang Naga. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk duduk dengan tenang, sedangkan Neveng mengetahui bahwa Nona senior dan gurunya tidak sependapat. Terlihat Nona senior pun bergumam bahwa Nona rubah ranah tinggi tapi tidak pintar, sedangkan Neveng yang ranahnya rendah tapi pikirannya licik. Namun tiba-tiba saja Nona senior pun membuat penghalang formasi di sana. Ia pun langsung menyerang kepada mereka berdua.
Nefeng sudah mengetahui ya bahwa sebenarnya nona senior ini punya niat yang buruk. 不聪明，一个境界有。问题，何意啊？ Oke guys, itu adalah lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul Peak of True Martial Art di season 3 kali ini. Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.